చీకటి సామ్రాజ్యానికి రాజధానిగా పిలువబడే నగరం వాజీ సిటీ. ఇండియాకి దూరంగా, క్రైమ్కి దగ్గరగా ఉండే సిటీ. Berlatar di kota Waji, lebih tepatnya di kota yang terletak jauh dari negara India yang penuh dengan aksi kejahatan, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang menteri sedang bertemu dengan pimpinan salah satu geng terkuat di Waji bernama Roy. Ini bengetnya, mereka membicarakan terkait kesepakatan antara pemerintah India dengan Roy Group. ఈ చెయ్యి ఎంతో మంది అవినీతి పరుల్ని ఆపింది. ఒక సెంట్రల్ మినిస్టర్ని కిడ్నాప్ చేస్తే జరగబోయే పరిణామాలు ఏమిటో. Pak Menteri sempat tak menghiraukan kesepakatan yang ditawarkan Roy setelah merasa dirinya telah berhasil menghentikan beberapa koruptor. Pak Menteri juga menganggap orang-orang yang ada di departemen dapat menembak Roy kapanpun dia mau tanpa disadari. Saat ini Roy sudah lebih dulu menculik semua anggota keluarga Pak Menteri agar menandatangani surat kesepakatan itu sehingga keberhasilan Roy dalam mendapatkan kesepakatan tersebut langsung dideklarasikan di hadapan seluruh anggota inti Roy Group, dan setelah acara itu selesai, Roy berniat pergi ke India sambil membawa kapal berisi penuh dengan uang. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత రాయ్ ఇండియా వెళ్ళబోతున్నారు. మన మనీ ఉన్న షిప్ కూడా ఇంకో ఫ్యూ అవర్స్లో. Setibanya di India, Roy menelpon anaknya dengan memberitahukan terkait dirinya yang baru saja sampai di kota Mumbai sebelum menjalankan bisnisnya. Roy lebih dulu ingin bertemu dengan sang anak karena sudah lama ia tak bertemu, namun ketika ia hampir sampai di kediamannya, tiba-tiba Velat Pier Road 5 minutes లో వచ్చేస్తాం. 3 minggu berlalu, kita akan diperlihatkan dengan para polisi sedang mengadakan rapat mengenai maraknya perampokan yang terjadi di India. Bahkan saat rapat sedang berlangsung pun, Kapten Polisi bernama Pasinde mendapat laporan dari anggotanya terkait perampokan yang baru saja terjadi. Atas laporan dari anggota tersebut, Pasinde meminta anggotanya yang lain bernama Goswami memberikan beberapa informasi terkait para pelaku, tapi Goswami mengaku jika para pelaku tak sedikit pun menyadari mereka sedang melakukan kejahatan. రాబ్ చేసిన విషయము వాళ్ళకు కూడా తెలియదండి సార్. Ada salah satu pelaku menjelaskan pada waktu sebelum kejadian, ia mendapat surat dari orang yang tak dikenal memintanya menembakkan sebuah pistol yang sudah disiapkan, dan karena si orang misterius menjanjikan tagihan listrik bulan ini akan dibayarkan, si bapak hanya manggut-manggut saja dan langsung menarik pelatuknya. ఖచ్చితంగా కడతడేమో అని. Lanjut ke pelaku kedua yang bekerja sebagai supir, ia juga mendapat surat dari orang tak dikenal di mana isi di dalamnya adalah sebuah perintah mengendarai mobilnya ke suatu tempat dan memarkirnya, kemudian akan mendapat bayaran sebesar Rp20.000. జాన్ స్నో. Seorang manajer toko mengaku dirinya sangat antusias ketika melihat kartu undangan yang dibawa oleh para pelaku tanpa mengetahui isi di dalamnya adalah sebuah surat yang dapat mengintimidasi agar memasukkan semua barang yang ada di brankas dan ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో అక్కడికే వెళ్ళు. selesai dalam penjarahan toko emas, si bapak sebagai pelaku pertama kembali menembakkan pistol yang dipegangnya setelah melihat catatan di belakang kertas tadi, bukan karena mengetahui mobil yang dikendarai si pelaku telah pulang, melainkan siaran TV yang paling dibencinya akan segera diblokir. శాశ్వతంగా సీరియల్ వచ్చే ఛానల్ని కట్ చేస్తా. Karena pelaku terakhir merupakan orang buta, ia dijanjikan oleh orang misterius akan mendapatkan operasi gratis setelah pekerjaan itu selesai, dan benar saja si orang misterius sudah menjadwalkan operasi si pelaku terakhir tepat jam 4 sore ini. అలా చేస్తే కళ్ళు తెప్పిస్తా అని చెప్పాను సార్. చెక్ చేశారు, అపోలో 4 ఆపరేషన్ ఉంది. Belum saja selesai menginterogasi para pelaku, Pak Simde mendapatkan telepon dari atasannya yang mengatakan kasus kali ini akan ditangani oleh seorang anggota Intel bernama Asok Chakraparty yang semua orang akan mengenalnya karena identitas aslinya selalu disembunyikan. అశోక్ చక్రవర్తి, ఇవి అతని డీటెయిల్స్. వాడి మొత్తం లైఫే ఆఫ్ ద రికార్డ్. Dan inilah dia aktor utama kita bernama Asok
Chak Raparti. Saat ini ia sedang berada di sebuah tempat berniat menyelamatkan orang bernama Alex dari ancaman anggota pragangster yang ingin menghabisinya saat itu. इसका तो आज हो गया. मुझे तो ऐसा नहीं लगता. Ya, Asok tak sedikit pun merasa gentar meskipun dirinya harus menghadapi begitu banyaknya anggota gangster, meski ia sempat mendapat sedikit kesulitan ketika harus melawan beberapa orang yang gagah perkasa, meski pada akhirnya Asok berhasil mengalahkan mereka semua berkat keahlian bertarung yang di luar ekspektasi saya. Beralih ke kota Waji, para petinggi Roy Group terlihat sangat mengkhawatirkan masa depan kota mereka sepeninggalan Roy. Tapi tak lama, tangan kanan Roy bernama Ibrahim berinisiatif membawa kembali anak Roy yang dibesarkan di suatu tempat demi menggantikan posisi sang ayah sekarang. విశ్వక్ తన పేరు. Kedatangan Piswak ke sana langsung membuat penasihat hukum Roy Group ketar-ketir ketika melihat kekejaman Piswak yang membanting dan melemparkan beberapa anggota keamanan karena dianggap mencurigakan dan akan membahayakan keberlangsungan Roy Group sendiri. అయితే ఇంకా ఇక్కడేం చేస్తా? I want to meet all the board members. Keesokan harinya, Asok dibawa untuk dipertemukan dengan mantan partner kerjanya dulu bernama David, di mana Asok sempat menolak berkoalisi dengan David dan menganggap dirinya hanya seorang solo player. Namun ketika melihat berkas seseorang peluang cantik, Asok langsung merasa cocok dan ingin segera bersama dengannya saat itu juga. ఈ అమ్మాయి ఉండే టీం నాకు ఓకే. మేడం ఎక్కడ? Dan mari kita perkenalkan wanita cantik bernama Amrita. Ini parasnya merupakan seorang polisi wanita pertama yang menjadi anggota pasukan khusus. Bukan hanya cantik, Amrita juga sangat terampil dalam memecahkan sebuah kasus bahkan yang sulit ditangani sekalipun oleh polisi yang lain. Solid copper bullets. Handmade. Use chastener gun. Glock 25. Pertama kali Asok bertemu dengan Amrita, ia langsung terpesona akan kecantikannya yang membuat Asok terperangah. Dan ketika Asok sedang terkesima oleh paras Amrita, ia malah diganggu oleh Goswami yang membuatnya sedikit kesal dan langsung menjelaskan jika kasus ini tak sesederhana seperti yang Amrita pikirkan. Asok menjelaskan terkait kasus yang selama ini Amrita tangani, di mana hanya ada seseorang pelaku yang bertanya kepada setiap korban mengenai orang ketiga. Sebelum akhirnya, ketika orang ketiga datang, si pelaku langsung menghabisi semuanya tanpa ampun. ఇంకో టెన్షన్ పడ్డాడు. Tak lama, datanglah Pasinde yang langsung menghampiri Amrita berniat memberhentikan dia dalam memecahkan kasus ini dan menunjuk Asok untuk menggantikannya. Meski Amrita sempat meminta kebijakan agar kasus ini diselesaikan olehnya, Asok yang sudah terpana oleh kecantikan Amrita pun mengharapkan Amrita bergabung bersama kelompoknya dan datang ke markas yang sudah Asok siapkan. పాత బోర్లు తీసుకుని నాకు కొత్త ఆఫీస్కి వచ్చేయండి. Keesokan harinya Amrita datang ke markas baru yang Asok sebutkan, tapi ia tak sedikit pun merasa tempat itu sebagai markas, melainkan malah merasa itu adalah tempat nongkrong. Mendengar hal tersebut, Asok langsung menghampiri Amrita dan mengatakan jika Goswami tak memberikan penjelasan kepada Amrita mengenai tempat khusus berlatih menembak. షూటింగ్ ఏరియా మర్చిపోయాడు గోస్వామి. అదెలా మర్చిపో గోస్వామి? గోస్వామి ఒక బీర్ అందుకో చెప్తా. సార్ ఇంత పొద్దునే బీరా? Asok terlihat sangat menye-menye dalam menangani kasus pembunuhan dan malah bermain futsal ditemani Amrita. Meski begitu, ia tampak begitu terampil dalam mengidentifikasi sebuah kasus, apalagi ketika melihat kecantikan Amrita yang membuatnya semakin semangat karena terpesona dengan kecerdasan serta kecantikannya. దొంగేమన్నా ఫేస్ కవర్ చేసుకుని వచ్చిందేమో.
Akhirnya Asok CS berhasil menemukan informasi si pelaku yang terlihat dari rekaman CCTV pusat kota. Ternyata si pelaku sering pergi ke coffee shop sekitaran kota Mumbai sehingga mereka berniat masuk ke semua server coffee shop agar dapat menemukan pelaku secepatnya. We got him. We got him. Beralih ke kota Waji, Ibrahim sedang mengadakan rapat bersama para petinggi Roy Group mengenai tahta tertinggi Roy Group yang akan jatuh ke tangan Piswak, tapi ternyata para petinggi tak sedikit pun menyetujuinya karena merasa orang yang bernama Deparajlah satu-satunya yang pantas menduduki kursi tersebut dan menganggap jika Piswak bukanlah anak kandung Roy. ఆ చైర్కి కరెక్ట్ వారసుడు పృథ్వీరాజ్ కొడుకు దేవరాజు మాత్రమే. ఎవడు పడితే వాడు కూర్చోడానికి అది కుర్చీ మాత్రమే కాదు. Di tengah ketegangan yang terjadi, Piswak datang dan membungkam semua orang termasuk orang yang bernama Prince yang dari tadi menentang pernyataan Ibrahim karena Piswak menganggap hanya dirinya yang mengetahui tentang di mana disimpannya uang 2 triliun milik Roy. Dan sebelum menaiki kursi tertinggi, Piswak berniat memulai PC Roy dengan cara mengeluarkan orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. ఇదొక్కటి చాలనుకుంటా ఈ చైర్లో కూర్చోడానికి. తన చావు వెనకాల ఉన్న వాళ్ళని బయటికి లాగి మరి. Setelah rapat selesai, para petinggi Roy Group bersama Devaraj tampak sedang membicarakan mengenai Devaraj yang tak mungkin menaiki kursi tertinggi Roy Group selama Piswak masih hidup karena mereka merasa Piswak lebih tangguh dari Roy hingga membuat Prince mati kutu di hadapannya. Melihat ayahnya tertawa atas candaan para petinggi, membuat Devaraj mencekik dan mengatakan bahwa ia adalah orang yang membuat ayahnya sendiri lumpuh karena menolaknya duduk di kursi tertinggi, sekaligus mengatakan jika Devaraj adalah orang yang membunuh Roy demi merebut kursi kekuasaan tersebut. వాళ్లకు తెలియదు కదా నాన్న, అదే కుర్చీ కోసం రాయ్ని కూడా వదలకుండా ఆ కుర్చీలో నేను కూర్చోటం నువ్వు చూసేంత వరకు. Ketika Piswak dan anak buahnya berniat pergi ke suatu tempat, ia menyadari jika mobil yang ingin dikendarainya telah disabotase oleh orang yang tadi kenal, sehingga ia memperingatkan anak buahnya untuk tidak menyalakan mobil itu. Don't stop! Piswak mendapatkan serangan dari orang-orang yang mencoba membunuhnya, namun ia diselamatkan oleh Ibrahim yang memintanya tetap tenang dan berpikir secara jernih persis seperti apa yang selalu dilakukan Roy. Setelah kejadian itu, Piswak membawa Kalki ke sebuah gedung tempat di mana hanya ia dan Ibrahimlah yang tahu. Di sana, rupanya terdapat sebuah brankas yang menyimpan banyak sekali uang milik Roy, tapi mereka tak bisa membuka brankas itu karena akses masuk ke dalamnya harus menggunakan black box yang dirahasiakan. ఇది ఓపెన్ చేయడానికి కావాల్సిన ఒకే ఒక కీ అంటే బ్లాక్ బాక్స్. Sepeninggalan Roy, black box sendiri ini disembunyikan di suatu tempat aman di kota Mumbai dan Ibrahim berniat pergi ke sana dan mengambil kembali black box tersebut. Namun Kalki berasumsi bahwa Ibrahim harus menjaga Piswak mengingat kemarin Piswak berada dalam bahaya sehingga Kalki berinisiatif pergi ke Mumbai sendirian. I'll go. Kembali ke Asok CS, setelah kegagalannya dalam menangkap si pelaku tempo hari, Amrita berinisiatif untuk berbicara dengan pemilik salah satu bar supaya mereka mendapat pengawasan penuh di bawah kendalinya, dan ketika berhasil menemukan si pelaku, mereka tak akan membiarkannya lepas begitu saja. Asok sendiri rupanya memiliki pendapat lain mengenai penangkapan si pelaku, tapi mereka tak sedikit pun memiliki bukti kejahatannya hingga Amrita memiliki pendapat lain yang mengharuskan mereka mengikuti rencana si perampok. Kemudian Asok berencana pergi ke klub malam bersama semua anggota yang lainnya. గోస్వామి సార్ రేపు పబ్కి వెళ్తున్నాం అక్కడ పెళ్లి డ్రెస్ వేసుకోవద్దని చెప్పు. చెప్పేశారు సార్. Ketika Asok CS bertemu di klub malam, ia kembali dibuat terpesona oleh kecantikan Amrita yang terlihat sangat berbeda dari biasanya. Namun Amrita sedikit ceroboh tatkala rencana miliknya hampir saja diketahui oleh seorang hansip. Beruntungnya, Asok langsung mengambil rencana tersebut sebelum ditemukan. బ్యాచ్ ఎక్కడ పెట్టలోసుకోవాలి. Di sana, Asok hampir saja menangkap si pelaku setelah David melihatnya. Tapi ketika kondisi Amrita sedang mabuk,
ia rela melepaskan si pelaku begitu saja demi membawa Amrita pulang ke markas. Keesokan harinya, Asok CS kembali dipanggil oleh Pak Sinde yang sudah mengetahui kelalaian mereka. Meskipun begitu, Asok memberikan pembelaan dan mengaku dirinya semalam bertemu dengan si pelaku, bahkan sempat sedikit mengobrol mengenai rencana si pelaku mencuri black box yang saat ini tepat berada di Mumbai. ముంబైలోనే ఉంది ఇప్పుడు దాన్ని కొట్టేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాను. Mendengar penjelasan dari Asok, Pak Sinde lantas meminta Asok untuk datang ke ruangannya. Alasan Pak Sinde mengajak Asok pergi ke ruangannya yaitu membahas secara pribadi terkait Roy Group yang menurutnya adalah sindikat kejahatan paling kuat India, sekaligus menjelaskan mengenai black box yang menurutnya jangan sampai berhasil didapatkan oleh anggota Roy Group karena akan membahayakan negara India. అది మన చేతికి వస్తే మొత్తం రాయ్ గ్రూప్ని ఇండియాకి రాకుండా ఆపచ్చు. కానీ వాడికి తెలియంది ఏంటంటే నేను ఎవరిని వదలను. Sementara itu, David memberikan informasi kepada si pelaku terkait kedatangan orang dari kota Waji ke India. Pasti kalian semua menanyakan, siapa itu David sebenarnya? Entah, saya juga bingung. Kemudian David memberi beberapa data rinci 5 orang penumpang wanita yang diperlukan oleh si pencuri. Bahkan memberi data rinci mengenai Kalki yang merupakan seorang penasihat ekonomi di pemerintahan kota Waji, sekaligus penasihat hukum Roy Group. She became the legal advisor for the Roy Group. Singkat cerita, setibanya Kalki di Mumbai, ia langsung pergi ke rumah salah satu warga, mengambil black box yang disimpan di sana, dan setelah mendapatkannya, Kalki segera berangkat menuju ke sebuah tempat yang lebih aman untuk menyimpan black box tersebut. Di tengah perjalanan, Kalki mendapat sedikit masalah ketika terdapat beberapa orang yang berniat menghabisinya. Melihat hal itu, Amrita berniat menolong Kalki meskipun sudah diperingati oleh Asok agar tidak keluar dari mobil. Tapi Amrita tetap bersikeras mengambil black box yang sudah berada di tangan Kalki sehingga... Karena Asok CS tak berhasil mengambil black box, Pak Sinde sempat ingin memarahinya. Tapi beruntung, Amrita datang dan menjelaskan jika dirinya berhasil membuntuti Kalki yang saat ini membawa black box ke sebuah bank yang terletak tepat di belakang apotek terbesar di kota Mumbai. Mendengar hal tersebut, Pak Sinde lantas menanyakan rencana Asok selanjutnya, di mana Asok sendiri mempunyai pendapat jika mereka akan segera menangkap si pelaku ketika sedang melakukan aksinya. లేట్గా తెలుసుకోవడానికి కూడా మనలా పోలీస్గా దొంగ ఎప్పుడు మనకంటే ఒక స్టెప్ ముందే ఉంటాడు. Sudah beberapa hari Amrita bekerja sama dengan Asok. Ia pun mulai berani untuk curhat tentang nasib sedihnya setelah kematian kedua orang tuanya. Beruntung sekarang Amrita sudah memiliki Asok yang siap berdiri di sampingnya kapanpun dibutuhkan. Bahkan Amrita baru sadar jika Asok adalah seorang pria yang didambakannya selama ini. Hal itu terbukti saat Amrita dengan sukarela memberikan cincin kesayangannya kepada Asok. Saking kamumetnya Amrita oleh figur si Asok ini. నీది కాదు మనది. Beautiful. Di tempat lain, David kembali memberikan si pencuri sebuah blueprint rincian keamanan dan pusat kontrol daerah sekeliling bank dan menjelaskan setiap detail tentang bank tersebut, termasuk pintu utama menuju brankas tempat penyimpanan black box tersebut. అక్కడే. That's where the main entrance is. And finally the locker. The vault. Sementara itu, Asok CS juga sedang menyusun rencana agar si pencuri tak mendapatkan barang yang diinginkannya, di mana mereka berniat menjebak si pencuri agar lebih dulu membawa black box dan membiarkan mereka masuk ke brankas. Akan tetapi ketika si pencuri menyadari brankas itu kosong, pihak kepolisian akan dapat dengan mudah menangkap si pencuri saat itu juga. సో మనమే వాడికి లాకర్ రూమ్ వరకు ఎంట్రీ ఇస్తాం. ఆఫ్ ది రికార్డ్. Case close. Rupanya,
Pasinde juga bekerja di dua sisi, yaitu bekerja di kepolisian sekaligus bekerja di bawah pengawasan Deparaj. Hal tersebut terlihat saat Pasinde baru saja keluar dari markas Asok CS yang langsung menghubungi Deparaj sambil mengatakan terkait baru pertama kalinya ia melihat ada seorang polisi yang secerdas Asok. అలాంటి షార్ప్ పోలీస్ ఆఫీసర్ని నా కెరియర్లో చూడలేదు. Ashok Chakravarti. Di malam ketika penangkapan akan dilakukan, Amrita melihat para hansip bank atau familiarnya dengan security terjatuh dan meminta semua polisi tetap waspada. Dan tak lama mereka melihat ada sekelompok orang masuk ke dalamnya yang ternyata itu adalah kelompok si pencuri yang berhasil masuk ke dalam brankas. Ternyata David lebih dulu berhasil membawa kabur semua uang yang ada di brankas. Meski begitu, si pencuri berhasil mengetahui jika David membawa lari uang dengan jumlah banyak dan langsung mengejarnya saat itu juga. Di tengah pengejaran yang masih berlangsung, David menghubungi Asok agar segera mengakhiri permainannya, di mana Asok dengan cepat membakar semua foto si pelaku yang ada di brankas dan memacu mobil miliknya melaju ke salah satu jembatan untuk mengambil uang yang telah David dapatkan. It's showtime. Sementara itu, Pasinde dihubungi oleh salah satu anggota polisi melaporkan terkait isi brankas bank yang sudah kosong melompong membuatnya harus berputar arah agar dapat kembali ke bank tersebut, di mana ketika sedang menuju ke bank, Pasinde dihubungi oleh panglima polisi yang memintanya mengirimkan tim cadangan karena merasa jika para polisi saat ini ingin menangkap orang yang salah. Pasinde sedikit terkejut ketika mendengar jika Asok saat ini masih menyamar hingga ia sedikit bertanya-tanya, "Wah, terus siapa orang yang selalu bersama kita?" Apalagi ketika panglima polisi mengirimkan foto Asok yang ternyata itu adalah orang yang selama ini mereka curigai sebagai seorang pencuri. Lalu siapa sebenarnya Asok yang selama ini bekerja bersama polisi? Ketika Asok KW berhasil mengambil uang yang telah David bawa, ia hampir mendapat tembakan dari Asok asli. Beruntungnya, Amrita langsung menembak Asok asli karena Amrita sendiri masih menganggap jika Asok asli adalah seorang pencuri. Sampai akhirnya, Pasinde menjelaskan jika yang selama ini mereka anggap pencuri adalah Asok Chakravarti yang asli. Amrita! You're shooting the wrong guy! This is the real Ashok Chakravarti. Mendengar perkataan Pasinde membuat Amrita menjadi bingung dan ngahulang tarik, seakan tak percaya dengan semua yang telah terjadi dengannya, sekaligus bertanya-tanya siapakah sosok sebenarnya orang yang selama ini bersama mereka, dan ternyata dia adalah Thanks, Ashok. Saho. Keesokan harinya, Asok ditemani panglima polisi pergi ke markas tempat Saho menyusun rencana. Di sana, Asok mengatakan jika David memang merupakan seorang hacker yang bekerja di kepolisian yang sekaligus menjadi kolega Saho. Asok juga menjelaskan jika Saho memberikan video CCTV toko perhiasan yang Asok selidiki hingga membuat semua orang percaya ia adalah si pencuri. నన్ను దొంగ అని నమ్మించాడు. వాడికి ఏం కావాలో అది నాకు కావాలని. Asok menjelaskan juga jika semua orang berhasil diperdaya oleh Saho hingga membuat semua orang yang diinginkan Saho terlihat seperti Asok yang menginginkannya, dan ternyata Saho lebih pintar ketika mendesain seluruh rencana permainan di mana Asok akan hilang dan ditemukan. సింపుల్గా చెప్పాలంటే అశోక్ చక్రవర్తి అనే నీ పేరు నీకన్నా వాడే ఎక్కువ వాడుకున్నాడు. Sementara itu, Pasinde kembali ditelepon oleh Deparaj setelah tak becus dalam menangkap Saho hingga ia diancam oleh Deparaj jika kali ini ia kembali gagal menangkap Saho, maka anak buah Deparaj takkan segan-segan menghabisinya. Sir, give me 48 hours, sir. I will find him. Dan ketika Amrita melihat cincin yang ditinggalkan Saho, ia dihampiri oleh Asok untuk menanyakan mengenai kedekatannya dengan Saho karena Asok menganggap jika Amrita sangat mengenal Saho lebih dari siapapun, namun Amrita tak sedikit pun menganggap keberadaan Saho setelah tak percaya dengan apa yang telah dilakukannya.
Sementara itu, Devaraj ditemani Prince pergi ke desa karena bertemu dengan para petinggi Roy Group untuk mengatakan terkait anak Roy yang saat ini menjadi ancaman bagi Devaraj dalam mengambil kursi kekuasaan sekaligus membangun kembali pondasi pasukan di sana. Mendapat kabar dari Kalki mengenai Black Box yang telah hilang diambil orang, Piswak langsung mengancam Kalki agar segera mendapatkan kembali Black Box tersebut. Jika tidak, ia akan menembak Kalki saat itu juga. Namun Kalki beralasan jika dirinya tak mengetahui keberadaan si pencuri, sehingga Piswak menunjukkan jika di dalam Black Box itu sudah dipasang alat pelacak untuk mempermudah dalam pencarian. అది నెక్స్ట్ 48 hours వరకు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా ఈసారి మిస్ అయితే ఖచ్చితంగా తలతీస్తా. Disinilah Sao sekarang tinggal bersama para dayang ditemani David di salah satu tempat yang jauh dari Mumbai. Tapi tak lama ia mendapat telepon dari temannya, kemudian langsung masuk ke dalam rumah. Dan ketika Sao masuk, tiba-tiba yo, ternyata itu adalah Amrita yang menyusul Saho ke tempat bersembunyiannya setelah mengetahui tempat itu tepat berada di tengah lingkaran cincin kesayangan Amrita. Di sana, Amrita berniat menembak Saho karena merasa telah dibohongi, sehingga Amrita langsung menarik batuknya dan ingin menghabisi Saho saat itu juga. Inter discussion partner. Di tengah baku tembak yang masih berlangsung, Saho meminta Amrita agar secepatnya pergi dari sana agar dapat menyelamatkan hidupnya, sementara Saho akan berusaha menghadang orang-orang tersebut meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Go. నేను ఎప్పుడైనా చస్తేది నీచేనే ఇప్పుడు Rupanya orang-orang yang menyerang Saho adalah anak buah Prince yang mengetahui jika Saho adalah salah satu pencuri Black Box, sehingga Saho menawarkan uang sejumlah 1 crore atau senilai 2 miliar rupiah demi menebus Black Box yang telah dicurinya. ప్రతిదానికి ఒక రేట్ ఉంటుంది. ఈ రేట్ కోటి. Mendengar hal itu, Prince langsung menghubungi Devaraj dan seakan menakut-nakuti Saho agar segera memberikan Black Box tersebut, tapi Saho malah menantang Devaraj untuk datang ke kediamannya jika memang ia berani. అయితే ఆ జింకకు చెప్పు నా గదిలోకి రావు. Singkat cerita, ketika David sedang berada di kota, ia melihat banyak sekali anggota polisi dan bergegas pulang untuk melaporkan hal itu kepada Saho. Tapi ternyata David dikagetkan dengan keberadaan Amrita di rumah mereka. Kemudian Saho menjelaskan alasan Amrita tetap berada di sana. నీకు తెలియకుండానే నిన్ను రాబరీలో ఇన్వాల్వ్ చేశా. Right? ఆ దెబ్బతో నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి Tanpa sepengetahuan Saho, rupanya Amrita masih menjadi seorang polisi yang bekerja sama dengan Ashok, di mana kali ini ia mengabari Ashok jika saat ini Saho mempercayai Amrita sedang diskor oleh Departemen Kepolisian. నువ్వు ఒక మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ అని నేను నమ్ముతున్నాను. మన డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం నీ గురించి వేరేలా ఆలోచిస్తుంది. Saat Amrita melihat-lihat sekeliling rumah, ia melihat ada salah satu buku terbakar yang di dalamnya terdapat sebuah foto, dan tak lama Saho menghampirinya dan menambahkan foto dirinya di samping foto Saho. Tapi Amrita malah membakar buku tersebut karena merasa jika dirinya tak sedikit pun terkesan dengan ucapan-ucapan yang selalu Saho katakan. Saho kembali mencoba menggoda Amrita dengan gombalan-gombalan mautnya yang membuat Amrita kelepak-lepak. Namun ketika mereka sedang ingin melakukan adegan berbahaya, tiba-tiba untuk pertama kalinya, Saho dibuat tak berdaya oleh Devaraj dan antek-anteknya setelah disuntik menggunakan obat bius, di mana kedatangan Devaraj sendiri untuk menawarkan sebuah kesepakatan kepada Saho, yaitu untuk menghancurkan Piswak jika ingin Amrita tetap selamat, dan tak ada pilihan lain bagi Saho selain menerima tawaran tersebut karena dirinya tak ingin melihat wanita kesayangannya dihabisi begitu saja. ఇప్పుడు
బ్లాక్ బాక్స్ ఇవ్వడమే కాదు, Sementara itu, Ashok berencana pergi ke Kota Waji untuk menangkap Saho setelah semua pihak kepolisian Kota Waji menerima permintaan izin yang sebelumnya diminta oleh Ashok. సాహో నీ దగ్గరికి వస్తున్నా. Keesokan harinya, Saho mulai bekerja di bawah pengawasan anak buah Devaraj, di mana ia berencana menghancurkan salah satu gedung yang di dalamnya berisi berangkas yang penuh dengan uang. సాహో ప్లానెట్ డి. Setelah rencana tersusun rapih dan semua persiapan selesai, Saho CS langsung pergi ke gedung yang sudah ditentukan. Namun di sana Saho sempat bertemu dengan Kalki yang sedikit ketar-ketir ketika melihat Saho berada di sana. Setibanya Ashok di Kota Waji, ia langsung disambut oleh kepala polisi dan dibawa ke kantor pusat. Di sana Ashok sangat disambut baik oleh pihak kepolisian Waji dan diperlihatkan dengan salah satu peralatan canggih yang dibuat oleh Departemen Kepolisian Waji, yaitu sebuah jetpack. Jetman, a state-of-the-art flying machine. We only use it in code-red emergencies. Ketika Saho sedang mempersiapkan diri, ia mengingat wajah Amrita yang sedikit membuatnya semakin marah. Namun David menenangkannya dan mengatakan jika mereka akan segera menyelamatkannya. Entah seperti apa rencana yang Saho pikirkan, karena untuk pertama kalinya Saho terlihat sangat bernafsu ingin segera menjalankan aksinya. David yang saat ini sedang berada di tengah kota, ia tiba-tiba diserang oleh Ashok dan membawanya ke salah satu bar di mana Ashok berniat mengintimidasi David agar mengatakan semua rencana yang sudah disusun oleh Saho dengan cara menyandra istri dan anaknya. కంగారు పడకు, తను నీ వైఫ్ దగ్గర సేఫ్గానే ఉంది. Singkat cerita, sebelum menjalankan aksi besarnya, Saho lebih dulu membuka kotak musik kesayangannya di mana Devaraj sangat menantikan hari ini dan ingin memberikan hadiah yang setimpal atas aksi Saho dengan mengembalikan Amrita, namun dalam keadaan sudah tak bernyawa. అమ్మాయిని ఇచ్చేయండి, చంపేసి. Di tengah perjalanan, David menjelaskan kepada Saho jika saat ini dirinya sedang berada dalam pengawasan Ashok. Namun Saho menganggap hal tersebut dengan santai karena dirinya selangkah lebih maju dari Ashok yang sudah merencanakan hal itu dengan matang-matang, di mana Saho membuat keluarga palsu untuk David agar bisa membuat Ashok terkecoh. ఇప్పుడు కూడా నేను మాట్లాడుతాను, అక్కడ వింటున్నాడు. What to do now? Rencana Saho tak sesederhana yang Ashok pikirkan, di mana aksi itu tak dilakukan di gedung tempat sebelumnya yang Saho kunjungi, melainkan di gedung tempat saat ini Devaraj berada. Sehingga Ashok yang mendengar hal itu pun langsung bergegas menuju ke gedung tempat tinggal Devaraj. Benar saja, Saho berhasil meledakkan berangkas yang ada di gedung milik Devaraj dan membawa kabur semuanya. Namun aksi itu sempat terhalang oleh pihak kepolisian yang mencoba menghadang truk yang membawa berangkasnya, hingga Saho kembali menjalankan rencana selanjutnya yang sudah disusun dengan rapi. Bukan hanya berhasil melakukan aksinya, Saho ternyata sudah lebih dulu merancang mobil tersebut agar dapat melewati beberapa hadangan dari polisi. Meski pada akhirnya, para polisi berhasil menghentikan mobil truk yang membawa berangkas milik Devaraj, meskipun mereka belum berhasil menangkap Saho. It's time. Setelah berhasil diselamatkan,
Amrita meminta Pak Polisi agar membawanya ke pusat komando. Sesampainya di sana, Amrita melihat gerak-gerik mencurigakan dari Pasinde. Ketika melihat Pasinde meminta seseorang polisi agar menyiapkan sebuah helikopter untuk menangkap Saho saat itu juga. Para polisi masih berusaha mengejar Saho dibantu dengan anak buah Deparaj yang saat ini menghadangnya. Namun berkat keahlian dalam berkendara, Saho dapat dengan mudah melewati hadangan para kronco itu. Di tengah pengajaran yang masih berlangsung, Amrita melihat anak buah Deparaj berusaha menghabisi Saho. Karena Amrita sudah teramat sayang kepada Saho, ia berinisiatif mencegah anak buah Deparaj menembak Saho. Melihat jika terdapat anggota polisi yang memakai jetpack mengejarnya, Saho berusaha menggapainya sehingga ia sempat terpontang-panting demi bisa mengambil jetpack itu agar dapat menyelamatkan Amrita. Dan ketika ia melihat Amrita sedang dalam kesulitan, ia langsung mengambil jetpack itu dan segera menyelamatkan Amrita saat ini yang akan terjatuh. Ya, akhirnya Saho berhasil menyelamatkan Amrita meskipun dirinya harus dijebloskan ke penjara. Dan satu hal yang para polisi itu baru sadari, mobil yang berhasil mereka amankan adalah mobil yang salah. Ternyata mobil yang asli sudah Saho amankan sebelumnya. Namun sebelum itu, Pasinde meminta izin kepada Ashok jika dirinya lah yang akan mengurus Saho. Saho నేను చూసుకుంటాను. Tak lama Saho setelah ditangkap, Amrita pergi ke tempat persembunyian David yang hal itu membuat David sedikit terkejut. Tujuan Amrita datang ke sana, ia meminta David agar dapat meretas panggilan terakhir dari Pasinde karena Amrita sendiri diam-diam sudah menaruh curiga kepada Pasinde sejak lama. Alex Fernandez. Where is he right now? Amrita sempat mendapat sedikit kesulitan ketika dirinya bertemu dengan Alex yang tak ingin memberikan informasi apapun. Meskipun pada akhirnya Amrita berhasil mendapatkan informasi penting dari Alex yang mengatakan jika pada saat Alex melihat Amrita, sebenarnya Alex melarikan diri dari Saho. Tepat di tengah gurun pasir, Pasinde menghentikan mobilnya dan menurunkan Saho di desa Karana yang di sana rupanya sudah ada beberapa anak buah Deparaj yang ingin menghabisi Saho saat itu juga sehingga meski tangan dan kaki Saho terikat rantai, ia dengan mudahnya mengalahkan semua anak buah Deparaj sekalipun ia sempat mendapat kesulitan ketika salah satu anak buah terkuat milik Deparaj memberikan perlawanan yang cukup ketat. Tak lama Deparaj merasa senang ketika mendengar berita dari Kalki mengenai black box yang sudah di tangan mereka dan menganggap Saho sudah kalah dalam pertarungan tanpa mengetahui jika Saho telah menghabisi semua anak buahnya. Merasa senang karena menganggap dirinya sudah di atas angin dan akan segera mengambil kursi tertinggi Roy Group, Deparaj lantas meminta semua orang yang ada di desa Karana agar menyerang Saho. Tapi ternyata Deparaj sudah salah besar karena sebenarnya penguasa desa Karana adalah Saho yang notabene adalah anak asli dari Roy. ఏళ్ళు పట్టింది మా నాన్నతో కలిసి ఉండడానికి.
Ya, akhirnya Saho dapat membalaskan dendam kematian ayahnya setelah sekian lama menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi Deparaj karena dirinya sangat menyayangi sang ayah dan ketika kematian sang ayah, Saho bisa saja membunuh Deparaj saat itu juga. Namun Saho memulai rencananya agar komplotan yang telah menghabisi ayahnya mendapatkan bayaran yang setimpal dari apa yang telah mereka lakukan. ఎప్పుడైనా ఊహించావా ఇలా రోడ్డు మీద కుక్క చావు చేస్తావా? Mendengar berita kematian Deparaj membuat semua dewan yang berada di pertemuan merasa terkejut dengan berita tersebut hingga terlama Ibrahim mengumumkan pewaris Roy yang sudah disembunyikan selama 20 tahun yang telah mengakhiri pertumpahan darah dan sebentar lagi akan menunjukkan dirinya kepada semua anggota pertemuan. ఇన్నాళ్ళు రాయ్ దాచిన తన రక్తమే రక్తపురకను చెరిపి మన ముందుకు రాబోతోంది. Ibrahim juga menjelaskan jika yang selama ini mereka anggap sebagai Roy adalah putra Ibrahim sendiri dan anak Roy yang asli sekaligus pewaris Tumbai Roy Group adalah సిద్ధాంత్ నందన్ సాహో. tamat ending yang sangat mengsahokan.